Halo semuanya, dan kali ini kita mau bahas masalah yang nggak selesai-selesai di media sosial ya, terkait melaporkan dan pencemaran atau saling menjatuhkan ya. Nah awalnya gini, jadi kita itu BMI Taiwan itu adalah salah satu tim IT atau yang dimintai tolong ya, bukan admin tapi yang dimintai tolong untuk membuatkan website, untuk membuatkan fanpage centang biru dan lain sebagainya ya. Nah salah satu klien kita, sebenarnya mereka berdua adalah klien kita, dan salah satunya adalah Mbok Cikra. Ketika sudah selesai Mbok Cikra sama si yang dulu itu, nah akhirnya Mbok Cikra kan bilang ke kita untuk mencarikan admin, untuk membalas chat dan lain sebagainya. Akhirnya saya carikan, dapatnya orang Ponorogo. Nah setelah itu mereka selesai, dan ada kasus kemarin yang pulang yang mengatakan Mbok Cikra calo dan sebagainya. Dan ya namanya jasa itu dimana-mana ya, ya wajar lah kalau jual tiket ambil untung, bantu anak MD juga gitu. Toh dulu juga semuanya ya, walaupun yang sudah pulang ke Indonesia itu juga melakukan hal yang sama. Nah ini sebenarnya bukti-bukti juga ada semua di sini ya, sudah sini tinggal nunggu start. Kalau memang tidak bisa damai ya nanti kita siapkan, biar katanya kan kita dilaporkan juga ya, dilaporkan ke Polda. Memang urusan ini semuanya ke Polda, tapi ini sudah masuk aduan delik ya, dan ini udah kita serahkan di pengacara. Itu memang saya tolong karena kenapa? Karena Mbok Cikra ada di Taiwan dan PT-nya itu resmi ya, jadi terdaftar di ini yang namanya Mbok Cikra ini. Nah ini PT Mbok Cikra Ariel itu resmi terdaftar di Kemenkumham ya. Nah pencemarannya itu yang ke Mbok Cikra itu sebenarnya yang sudah kita ini tentang uang donasi ya, uang donasi katanya dipakai Mbok Cikra, kemudian ini fitnah di bandara dan sebagainya, pembunuhan karakter, dan ini yang masuk dia delik kita ya. Jadi yang untuk yang mantan yang di Taiwan itu, yang artis yang di Taiwan dideportasi itu kasusnya sebenarnya pencemaran nama baik, pembunuhan karakter dan sebagainya. Karena kenapa? Ya kalau mau ngasih tahu kan seharusnya dikasih tahu aja, wong dia punya kontaknya. Katanya juga ibunya kan, katanya dulu pernah bilang kalau ada apa-apa di dunia ini, orang yang paling saya hormati itu pertama ibu saya, kedua adalah Cikra. Itu kan pernah juga kan, tahulah videonya itu. Dan ya kenapa nggak diselesaikan dengan baik-baik, karena seperti itu. Dan ada yang minta bantuan, Mbok Cikra juga itu sudahlah minta bantuan aja, akhirnya kita laporkanlah ke polisi. Itu pertama ya tentang itu. Nah kedua tentang ancaman. Nah ancaman ini dilakukan oleh mantan travelnya Mbok E. Nah Mbok E sekarang kan sudah tidak bekerja sama dengan travel manapun nih sekarang. Nah karena ya dituduh itu, akhirnya mending nggak lah, berapa sih duit dari travel itu ya. Nah ini ada, dia tuh mengancam. Nah ancamannya itu masuk ke delik hukum. Nah ini ya, ini ancamannya, tunggu aku neng ngarepmu. Nah ini ancaman ya, ancaman dari dia. Kemudian urusan waktu teko pati, ini kan yang namanya kerjasama selesai ya selesai ya. Terus kemudian ini tentang aku mulai tanteno dan sebagainya. Nah ini yang dimaksud oleh ancaman-ancaman itu. Nah ini yang proses juga, dan kita tunggu. Karena kalau kita yang melaporkan ke polisi, ini sebenarnya bukan laporan polisi ya, ini surat kuasa aja. Ini surat kuasa ke pengacara untuk menanggapi hal-hal yang terjadi nanti ya. Nah nanti kalau dia sudah lapor polisi, berarti kan kita tinggal menanggapi. Itu biayanya nggak terlalu mahal, tinggal kesaksian terbalik saja, dan ya sudah, semuanya memang seperti itu. Dan kalau kita yang melaporkan polisi, seakan-akan kan ya pertama biayanya juga mahal, mending untuk anak yatim lah, karena bulan ini juga belum kan untuk anak yatim. Nah akhirnya ya kita dengar laporan dari sana, ya kita bersyukur banget, karena kalau kita yang dilaporkan biaya kita nggak terlalu mahal, dia yang harus bayar jasa dan sebagainya, kita cuma menanggapin saja dan pembuktian saja, dan alhamdulillah sudah ada semuanya. Nah kurang dewasa dalam media sosial ya, sebenarnya banyak sekali kasus seperti ini yang tidak harus seperti ini sebenarnya gitu loh. Nah kita tunggu saja seperti apa, benarkah dia sudah ke Polda atau belum, nanti kita tunggu suratnya. Kalau suratnya sudah ada, nanti kita akan akan kita ladeni semua ya. Nah ini sudah masuk ancaman ya, sudah masuk delik hukum. Makanya kemarin di dalam surat ini itu juga ada ancaman dan sebagainya ya. Nah ayo semuanya kita buktikan di pengadilan kalau memang sudah waktunya, dan biar pengadilan yang berbicara mana benar yang salah. Nah karena kasus seperti ini
yang sangat dirugikan kan salah satu pihak sangat dirugikan, yang diuntungkan tuh banyak, dia dan pembuat-pembuat konten yang lain itu diuntungkan. Nah itu hati-hati semuanya teman-teman semuanya, karena sekarang aturan di Indonesia itu sudah lumayan ketat ya, dan nanti bisa-bisa kita semuanya bisa kena. Nah kalau ngasih informasi atau buat konten itu lebih baik ke informasi saja atau pelajaran-pelajaran saja, itu lebih baik. Nah semuanya karena ini semuanya udah terdaftar di PT resmi ya, udah jadi PT resmi, jadi ya dapat perlindungan hukum itu udah pasti ya, bener-bener resmi ya, ini udah terdaftar, dan terdaftarnya itu 2002 yang kemarin, masih awal-awal 2002 kemarin ya. Oke, itu informasinya.